Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perencanaan, fungsi, serta pembagiannya. Perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses. Proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Proses mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Dapat disesuaikan dengan tujuan, dapat disesuaikan dengan keterbatasan yang ada, dan dapat dikembangkan sesuai dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Fungsi perencanaan. Perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan, serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Pembagian perencanaan. Perencanaan ini dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan rutin dan perencanaan pembangunan. Lanjut, mengenal apa itu perencanaan keuangan perusahaan. Untuk apa sih perusahaan merencanakan keuangan? Nah, manfaat yang bisa didapatkan dari perencanaan keuangan adalah untuk mengalokasikan keuangan pribadi maupun bisnis yang Anda jalankan. Dengan membuat daftar perencanaan keuangan, maka keuangan milik perusahaan akan dialokasikan untuk membiayai segala kepentingan yang dapat memiliki manfaat dalam lini perusahaan. Secara sistematis, perencanaan finansial dapat didekati dengan 5 langkah, yaitu 1. Penilaian terhadap sumber daya finansial saat ini. 2. Pendefinisian sasaran finansial saat ini. 3. Pengembangan rencanaan finansial secara sistematis. Yang keempat, implementasi rencana finansial. Dan yang terakhir, yang kelima, memantau hasil dan revisi sasaran dan rencana apabila dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan. Tujuan perencanaan keuangan perusahaan diantaranya 1. Menentukan persyaratan modal yang berdasarkan beberapa faktor tertentu seperti biaya aset lancar dan tetap, biaya promosi, dan perencanaan jangka panjang. 2. Menentukan struktur modal yang merupakan komposisi modal, yaitu jenis relatif dan proporsi modal yang perlu ada dalam bisnis. 3. Membingkai kebijakan keuangan yang membicarakan tentang kemungkinan untuk pengambilan keputusan pada kondisi tertentu berkaitan dengan kontrol dana tunai, utang, piutang, dan lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Manajemen keuangan perusahaan. Manajemen keuangan perusahaan adalah salah satu hal yang vital untuk jalannya perusahaan. Selain memastikan agar perusahaan tetap produktif, manajemen keuangan yang baik juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan perusahaan. Manajemen keuangan pun memiliki lingkup yang luas. Salah satunya adalah perencanaan keuangan perusahaan. Manfaat perencanaan keuangan perusahaan selain beberapa tujuan di atas, perencanaan keuangan perusahaan juga menyangkut kegiatan tentang proyeksi pendapatan perusahaan dalam satu periode tertentu. Berikut beberapa manfaat diantaranya. A. Membantu perusahaan memastikan keseimbangan yang wajar antara aliran keluar dan masuk sehingga arus keuangan tetap terjaga. B. Membantu mengurangi ketidakpastian yang dapat menjadi penghalang untuk pertumbuhan perusahaan. C. Membantu memastikan ketersediaan dan operasional perusahaan. D. Membantu membuat program pertumbuhan dan ekspansi yang mendukung kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Cara membuat perencanaan keuangan untuk perusahaan. Berikut ini beberapa langkah umum yang bisa dilakukan. 1. Menentukan tujuan dan kegiatan setiap perusahaan yang akan merencanakan keuangannya. Penting untuk membuat dan menentukan tujuan yang jelas terkait proyek berjalan.
adapun kegiatan serta hal-hal yang termasuk ke dalamnya adalah perencanaan, analisa, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan. 2. Menentukan sumber penghasilan. Selanjutnya, agar bisa terus berjalan, perusahaan harus menentukan dari mana saja sumber penghasilan yang akan didapatkan. 3. Mengelola keuangan. Biaya perusahaan ini mencakup pengeluaran usaha atau operasional. Jenis perencanaan keuangan perusahaan. 1. Perencanaan keuangan perusahaan jangka panjang. Perencanaan untuk jangka panjang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang terkait rencana tindakan keuangan dan keputusan strategis tertentu. 2. Perencanaan keuangan perusahaan jangka pendek. Perencanaan untuk jangka pendek biasanya berlangsung kurang dari tahun dengan tujuan menjaga likuiditas perusahaan. Hal yang digunakan adalah dengan menyusun anggaran kas yang merupakan taksiran tentang kas masuk dan kas keluar pada periode waktu tertentu. Metode yang digunakan adalah dengan terlebih dulu menyusun anggaran kas perusahaan terlebih dulu. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan laba rugi performa. Bunga melati harum wangi, wanginya sampai di ujung jalan. Kami ucapkan terima kasih untuk waktu yang kalian berikan.